إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله عز شأنه وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat masa dalam setahun dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita jalani, maka kita mendapati setidaknya ada dua sosok terbaik di muka bumi ini. Ada dua nama manusia paling mulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bawah langit ini, yang hampir setiap saat kita sebut namanya, yang hampir setiap saat kita ulangi kehidupannya, setidaknya di bulan Ramadan dan juga di hari-hari di bulan Dzulhijjah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Abul Anbiya Khalilullah Ibrahim bin Azar salawatullahi wasalamuhu alaih, dan Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap saat kedua sosok mulia ini, di mana keduanya adalah penghulu dari para nabi dan para rasul, yang tergolong dari 5 para nabi ulul azmi bersama Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa salawatullahi wasalamuhu alaihim, yang hampir-hampir tak bosan diulang-ulangi bagaimana perjalanan kehidupan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat kita segar-segarkan untuk diikuti, diiktida, untuk kemudian kita tapaktilasi dari apa yang telah ditinggalkan oleh beliau berdua dari perjalanan hidupnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih, di mana keduanya telah mendapatkan jaminan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Keduanya telah mendapatkan jaminan untuk dijauhkan, diharamkan atas keduanya api neraka, di mana keduanya telah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah berkenan menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam ataukah juga keturunannya di dalam surah ini, yang menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam,
Yang juga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya, yang merupakan bukti nyata bahwa keduanya adalah sosok yang sangat ditinggikan derajatnya, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang andai kata kalau boleh kita berkata, keduanya tidak perlu lagi ada rasa khawatir dengan kehidupan akhiratnya. Yang kalau boleh kita berkata, keduanya tidak perlu lagi ada kecemasan tatkala ajal menjemput. Karena apa yang ditakutkan oleh manusia tidak ada lagi pada keduanya. Jaminan ampunan dosa telah didapatkan. Jaminan untuk dijauhkan dari api neraka telah didapatkan. Jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga telah didapatkan. Yang dalam keadaan seperti itu, jaminan-jaminan yang menggiurkan dari Allah Subhanahu wa taala. Toh Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan sebuah doa yang menyentuh untuk kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah wahai Muhammad, dan ingatlah wahai kaum dan pengikut Nabi Muhammad, tatkala Abul Anbiya Rasulullah Ibrahim bin Azar meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Sebuah ibadah yang sangat mulia karena meninggikan rumah yang dimuliakan oleh Allah. Meninggikan pondasi yang menjadi kiblat daripada umat Islam dari dulu hingga kini, hingga akhir zaman nanti. Di mana tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam usai meninggikan bangunan yang paling mulia di muka bumi ini, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Sebuah doa yang sederhana, yang mudah-mudahan doa ini juga senantiasa kita ucapkan dan kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amalan kami, terimalah pekerjaan kami, terimalah apa yang telah kami lakukan. Kami telah meninggikan pondasi rumah-Mu, terimalah apa yang kami lakukan. Seorang salaf yang bernama Al-Wuhaib Ibnu Al-Wardah mengatakan dan termaktub dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, di mana beliau mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, engkau meninggikan qawaimal baiti, engkau meninggikan pondasi rumah Allah, Ka'bahnya Allah. Sebuah perbuatan yang sangat mulia, yang sudah jelas-jelas ibadah yang dicintai oleh Allah. Wa tushfiku. Dan dengan pekerjaan yang mulia ini, kau masih khawatir Allah yutaqabbala minka? Kau masih khawatir amalanmu itu tidak diterima oleh Allah? Perbuatannya adalah ibadah, meninggikan rumah Allah, meninggikan dinding-dinding dan pondasi Ka'bah yang dilakukan oleh manusia terbaik Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang diminta oleh Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalan-amalan kami. Tidak lain dan tidak banyak-banyak, tidak muluk-muluk yang diminta Ibrahim, hanya meminta Allah menerima amalan beliau. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan sebuah sunnah, sebuah doa, sebuah zikir yang senantiasa kita baca setiap pagi setidaknya usai sholat subuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasul berdoa setiap selesai sholat subuh atau setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang juga dijamin masuk surga, nabi yang juga dijamin ampunan dosa untuknya, nabi yang digambarkan ibadahnya sampai pada tingkat lecet anggota tubuhnya, masih meminta setiap subuh, masih meminta setiap pagi, wa amalan mutaqabbala, ya Allah terima amalan-amalanku. Siapa Nabi Muhammad dan siapa Nabi Ibrahim alaihissalam?
Tidak ada lagi yang meragukan dari sosok dan kepribadian beliau berdua. Tapi keduanya mengajarkan kepada kita ketawaduan, kerendahan hati. Beliau tidak serta-merta dengan status kenabiannya, tidak serta-merta dengan status kerasulannya, seakan-akan mengatakan, untuk apa saya meminta untuk Allah menerima amalan saya? Toh saya adalah seorang nabi, toh saya adalah seorang rasul, toh saya sudah dijamin ampunan dosa, toh saya sudah dijamin masuk surga. Untuk apa saya meminta agar amalan saya diterima? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim salawatullahi wasallamuhu alaihi tidak sampai pada tingkat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan ketawaduan beliau berdua, dengan dengan sikap rendah hati beliau berdua senantiasa meminta, Rabbana taqabbal minna, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Masih meminta amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasul meminta agar amalannya diterima? Setidaknya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bisa menjadi jawaban. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi." Tidak akan masuk surga seseorang karena amal-amal kebajikannya. Tidak akan masuk surga orang-orang karena salatnya. Tidak akan masuk surga orang-orang karena puasanya. Tidak akan masuk surga orang-orang karena sedekahnya. Tidak akan masuk surga orang-orang karena zikirnya. Para sahabat setengah mati kaget dan ketakutan. Lalu kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wala anta?" Dan engkau juga termasuk seperti itu ya Rasul? Apakah engkau juga orang yang tidak dijamin masuk surga karena amalannya? Rasul mengatakan, "Wala ana." Termasuk saya. Termasuk saya tidak dijamin masuk surga karena amalanku, illa kecuali ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah menutup ajalku, kecuali Allah mencabut nyawaku, ditutup usianya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang menjadi warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan menjadi warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah harapan, sebuah munajat, sebuah doa yang sederhana yang mudah-mudahan setiap saat kita mintakan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Untuk apa kita ini sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita melakukan ibadah-ibadah yang toh ternyata semua itu tidak menjadi jaminan untuk masuk ke dalam surganya, kalau bukan karena rahmat Allah, yang kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala telah kita dapatkan, pertanda bahwa amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, meski kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi setidaknya amalan-amalan, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan ini bisa menjadi sarana untuk kita menentukan di mana derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala, di mana posisi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kami ungkapkan tadi sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi setidaknya menjadi motivasi untuk kemudian kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena sekali lagi, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zikir kita, bukan karena amalan-amalan kita yang membuat surga itu secara otomatis terbuka untuk kita usai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali karena kita ditutup ajal kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan isyarat nyata bahwa pintu surga Allah hanya terbuka untuk orang-orang yang telah berhasil mendapatkan cinta, karunia dan rahmat Allah
dan tentu saja itu semua bisa kita rengkuh dan bisa kita dapatkan dengan memperbanyak amalan-amalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bahwa para ulama-ulama terdahulu membagi 12 bulan dalam setahun itu dengan 2 doa. Yang pertama, doa untuk minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan itu para ulama terdahulu munajahkan kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Dan doa yang kedua adalah meminta untuk Allah menerima amalan-amalan mereka yang dilakukan di bulan suci Ramadan, dan itu mereka haturkan kepada Allah 6 bulan usai Ramadan itu berlalu. Maka dalam setahun kita mendapati ulama-ulama terdahulu, kaum salafus soleh terdahulu tidak pernah sepi hari-harinya, tidak pernah sepi masa dan waktunya, kecuali di situ mereka berdoa, dan doanya terkait dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelumnya meminta untuk Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya meminta untuk Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara kita tidak ada yang lebih baik dari Rasul. Kita yakini hal tersebut. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasul, karena Rasul pun telah bersabda, "Inni atqakum ilallah wa akhsyakum ilallah." Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, dan saya adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Maka salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita ikuti dari Rasul, setelah meyakini bahwa derajat kita tidak lebih baik, bahkan jauh di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mengencangkan, memperbanyak daripada munajah dan doa kita untuk Allah menerima amalan-amalan kita. Karena hanya dengan Allah menerima amalan-amalan kita, maka itulah yang bisa menjadi obat penenang dalam kehidupan kita, bahwa betul tidak sia-sia apa yang kita kerjakan. Tapi disinilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada seorang pun yang mendapatkan informasi amalan mana yang diterima oleh Allah dari kita. Sehingga luar biasa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibnul Iyad. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus, beliau berkata, seandainya dari semua amalan-amalan kita, seandainya dari semua kebaikan-kebaikan kita, andai kata dari semua ibadah-ibadah kita, ada satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sudah cukup untuk kita, sudah cukup untuk menjauhkan dari api neraka, dan sudah cukup untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada satu saja yang bisa dijamin diterima oleh Allah dari amalan-amalan kita. Olehnya itu mari kita bermunajah kepada Allah Rabbul Alamin, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalani kehidupan kita dengan penuh ibadah, dengan penuh munajah, dengan penuh harapan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita di muka bumi ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من هذا المكان تفرقا مغفورا ومعصوما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا زكاتنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا، اللهم تقبل منا أذكارنا، اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من عبادك الفائزين، واجعلنا من عبادك المفلحين، واجعلنا من عبادك المتقين من هذا الشهر الكريم. اللهم يا رحمن يا سميع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على شكرك، اللهم أعنا على حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.